Semangat pagi Indonesia, para sahabat sang kakek dimanapun berada. Kita mendengar baru-baru ini bahwa ada gempa yang menimpa Jawa Barat dan berbagai daerah yang lain di Indonesia. Tetapi khususnya yang paling parah pusat gempa adalah Cianjur. Dan begitu terjadi gempa, banyak simpati, banyak bantuan dan solidaritas dari seluruh Indonesia dan bahkan dari luar negeri datang membawa bantuan. Tapi sayangnya pengelolaan bantuan ini dan sikap masyarakat setempat terkadang membuat hati kita miris. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh warga mencegat mobil ambulans yang membawa bantuan susu bayi. Ini sangat memprihatinkan. Ada lagi posko bantuan dari satu organisasi gereja dicopot mereknya oleh ormas-ormas setempat yang tidak setuju. Bahkan ada lagi satu lagi posko diambil alih oleh sebuah organisasi yang selama ini selalu mendengung-dengungkan bahwa dialah sebagai garda terdepan yang dengan tema radikalisme. Para sahabat sang kakek, sesungguhnya kita ini bangsa apa? Kenapa ketika orang ada yang mau membantu korban gempa, membawa bantuan susu bayi dan berbagai bahan-bahan yang dibutuhkan oleh korban gempa, masih ada saja orang yang punya pikiran picik, mengganggu, mencegat, dan bahkan seolah-olah mengambil alih posko-posko tertentu yang notabene orang datang sukarela untuk membantu sesama teman, sesama sebangsa dan setanah air yang dilanda atau menjadi korban gempa. Mungkin pemerintah perlu menata ulang pengelolaan bantuan ketika terjadi gempa. Ada benarnya apa yang dikatakan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, bahwa bantuan seharusnya dikoordinasikan dan mungkin perlu dilaporkan. Ketika terjadi tsunami Aceh, sebetulnya terjadi juga seperti itu, tapi cepat ditanggapi, lalu dibuat pengaturan. Ada polisi, tentara yang menjaga dan mengawal semua penyampaian bantuan-bantuan, baik melalui ambulans, baik melalui pesawat udara, dan apapun. Terjadi koordinasi yang baik. Kita harapkan gempa yang membuat korban menderita berada di pengungsian seharusnya jangan lagi dibebani dengan terlambatnya bantuan karena ada pencegatan atau ada gangguan dari orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu yang seakan-akan tidak rela bantuan itu diberikan kepada korban dari gempa ini. Sebab kenapa kita katakan demikian? Ada juga masyarakat bergerombol menghentikan ambulans dan memaksa untuk menurunkan semua bantuan itu di tempat mereka. Padahal bantuan itu adalah untuk posko pengungsian yang sudah ditetapkan dan dihuni oleh para korban gempa. Memang mengelola bantuan untuk korban bencana ini tidak mudah karena mental kita masih banyak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Apa buktinya? Pejabat juga masih banyak yang korupsi atas bantuan sosial. Banyak juga orang-orang menyalahgunakan, meminta sumbangan dari mana-mana, tapi sebetulnya tidak menyampaikan dengan baik kepada korban-korban bencana dengan baik. Oleh karena itu memang patut kita prihatin dengan itu. Tapi pemerintah suka tidak suka, siap tidak siap, sebagai penanggung jawab untuk semua pengelolaan bantuan terhadap korban bencana perlu mengatur lebih teratur. Pihak keamanan, kenapa kalau terjadi kebakaran misalnya, diperlukan polisi dan tentara mengamankan supaya jangan ada orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Untuk bencana juga sepertinya pengamanan khusus penyampaian bantuan kepada korban gempa perlu kita jamin keamanannya sehingga penyaluran bantuan kepada korban bencana, korban gempa atau apapun bencana yang terjadi berjalan dengan baik dan para korban gempa merasa terbantu dan diringankan bebannya karena harus keluar dari rumahnya masuk ke posko pengungsian. Itu sebuah penderitaan yang secara psikologis harus dihitung dan harus diobati atau dicegah untuk jangan membawa dampak yang lebih luas. Harapan kita, pemerintah, apakah Kemensos, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, seharusnya lebih tanggap. Jangan hanya tanggap bencana bantuannya, tapi pengelolaan dan penyaluran bantuan itu juga harus dengan aman, nyaman, selamat sampai di tujuan. Sehingga dengan demikian, niat para orang yang membantu korban gempa tidak terhalang, tetapi solidaritas terbangun, toleransi juga terbangun. Merasakan apa yang dirasakan oleh korban gempa merupakan sesama, menjadi sesuatu yang patut harus kita hitung, kita kelola bantuan itu dengan baik. Sehingga sampailah kasih sayang, sampailah solidaritas itu
kepada korban-korban bencana tersebut. Mari kita berdoa supaya bencana ini cepat berlalu, jangan lagi terulang. Kita juga berdoa supaya pemerintah juga cepat bisa mengelola semua bantuan-bantuan ini dan sampai kepada para korban bencana ini dengan baik, sehingga itu bisa membuat beban-beban para korban bencana ini menjadi lebih ringan dan mungkin bisa menatap hari esok lebih baik lagi. Demikian para sahabat sang kakek, apa yang kita sampaikan semoga berguna dan biarlah pemerintah dan semua para pihak bisa bijak bersikap dan bisa menjamin sampainya bantuan kepada korban bencana. Demikian dulu para sahabat sang kakek, ngopi dulu.